hari yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kegiatan pembelajaran. Khusus hari ini kita akan belajar membahas latihan soal PAS, penilaian akhir semester ganjil untuk kelas 11. Bab yang dipelajari meliputi hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, dan kesetimbangan kimia. Pada kali ini kita akan belajar dan membahas beberapa soal, setidaknya ada 40 soal yang akan kita dalam sebagai bahan untuk mempersiapkan diri menghadapi PAS semester 1 ini. Setelah mengikuti ini, insya Allah kita akan mudah lebih siap dalam mengikuti ujian. Baik, langsung aja untuk yang pertama kita masuk di nomor 1. Untuk soal yang di nomor 1 ini berhubungan dengan hidrokarbon. Ada suatu strukturnya seperti itu. Semuanya berikatan tunggal, berarti ini termasuk rantai alkana. Di dalam soal ini ditanyakan, kita disuruh menentukan jumlah atom primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Atom C primer itu posisinya di ujung karena dia mengikat satu atom C yang lain. Berarti setiap yang di ujung dikenal sebagai atom B primer. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi terdapat 5 atom C primer. Sedangkan sekunder adalah atom C yang mengikat 2 atom C yang lain. Kalau ini ngikatnya 3, berarti tidak termasuk yang sekunder. Kalau ini ngikatnya ada 4, berarti juga tidak termasuk sekunder. Yang ini termasuk tersier, yang ini termasuk kuartener. Sehingga yang primer berjumlah 5, yang sekunder itu tidak ada, yang tersier ini ada 1, yang kuartener ada ini 1. Sehingga jawabannya yang A. Itu untuk soal nomor 1. Sedangkan soal untuk nomor 2 masih di bab hidrokarbon, namun yang diminta adalah menentukan darat homolog alkana. Nah, kita harus ingat bahwa alkana itu adalah hidrokarbon yang ikatannya tunggal dengan rumus umum CN H2N plus 2. Kalau C-nya 5, berarti hidrogennya 5 kali 2 ditambah 2, harusnya 12. Berarti yang ini bukanlah termasuk alkana. Kalau yang ini, C-nya 6, hidrogennya 14, berarti dia termasuk golongan alkana. Berarti jawabannya ada 2-nya. 2 sama mana? Hanya 2 dan 4. Karena 4 itu C-nya 10, hanya 22 juga termasuk alkana. Tinggal dihitung jumlah C dan H yang memenuhi aturan ini. Cn H2N plus 2. Kita lanjut di soal yang nomor 3. Ada suatu struktur, kemudian di situ ada ikatan rangkapnya, rangkap 2, pasti dia termasuk golongan alkena. Langkah selanjutnya dalam menentukan rantai utama. Rantai utamanya kita hitung C-nya ya, yang terpanjang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ke sini 6. Tapi ini ada C2. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mau tidak mau rantai utamanya adalah ke sini, yang ke bawah. Kalau 7 berarti namanya ada pentenanya karena alkena. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Kemudian penomorannya wajib dari sebelah kiri karena yang terdekat dengan ikatan rangkap. Terus ini ada metil di nomor 2, 3, 4, 5. Di sini ada metil juga yang di nomor 5. Berarti namanya ada 25 dimetil. 25 dimetil kemungkinan ini dan ini. Namun alkenanya di nomor 2, di ikatan kedua, ikatan 1, ikatan 2, berarti 2 pentena. Sehingga jawaban yang benar adalah 2 heptena. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Gitu. Kita lanjut. Untuk soal selanjutnya ini diberikan data persamaan reaksi hidrokarbon. Pertanyaannya nomor 1, diminta menjelaskan tipe reaksinya. Cirinya bagaimana? Yang pertama, reaksi pertama awalnya punya ikatan rangkap. Kemudian ketemu HCl, berubah menjadi ikatan tunggal antar C-nya. Kalau ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal, terjadi pemutusan ikatan rangkap yang dikenal sebagai reaksi adisi. Adisi itu pemutusan ikatan rangkap. Kalau eliminasi kebalikannya, dari ikatan tunggal diubah menjadi ikatan rangkap. Sedangkan tipe yang kedua ini ada metana namanya.
ketemu dengan oksigen. Kalau ketemu dengan oksigen, itu adalah reaksi pembakaran. Jadi tipe yang pertama adalah adisi, yang kedua adalah pembakaran. Jawabannya yang ini. Itu untuk yang nomor 4. Bagaimana yang nomor 5? Soal yang nomor 5 yang diminta adalah nama reaktan pada persamaan reaksi yang pertama. Kita lihat dulu ya. Reaktannya ini. CH2, CH2 dengan ikatan rangkap, dia adalah golongan alkena. Berarti kalau C-nya 2 namanya etena. Nah, berarti jawabannya yang E, etena. Kalau yang ini, etuna. Etuna 3. Nah, cukup sampai di sini untuk hidrokarbon. Biasanya yang keluar adalah atom C primer sekunder tersier kuartener, terus cara memberi nama, ada isomer kadang, terus kadang reaksi dan memberi nama gitu ya, itu yang sering keluar. Langsung kita masuk yang di bagian yang kedua, yaitu ada hidrokarbon dan minyak bumi. Sekarang di minyak buminya ada 2 soal minyak bumi, nomor 6 dan nomor 7. Kalau nomor 6 ini berhubungan dengan fraksi minyak bumi. Pertanyaannya, hasil pada suhu 110. 110 itu adalah di fraksi yang kedua. Nah, kalau di fraksi yang paling atas anak-anak, ini yang suhunya paling rendah, kurang dari 40 derajat, ini biasanya berfase gas yang dikenal sebagai LPG. LPG gitu ya, untuk bahan bakar masak dan sebagainya. Kalau di fase kedua, ini adalah untuk golongannya bahan bakar kendaraan. Ada premium, ada bensin dan sebagainya. Aftur juga bisa masuk di sini. Sedangkan yang di ketiga, ini di bawahnya. Di bawahnya ini berarti golongannya apa kira-kira? Ada golongannya solar dan sebagainya. Kalau yang keempat, di sini ada minyak tanah. Minyak tanah. Saya tulis saja ya, yang di sini solar. Kan jawabannya 2 itu bensin. Kalau yang ini sudah agak berat, kayak lilin dan sebagainya. Kalau yang keenam, ini sudah residu. Lah residu itu bisa berupa aspal dan sebagainya. Itu tipe yang soal nomor 6. Kalau yang nomor 7, ini berhubungan dengan angka oktan. Kita sering ya, kalau di SPBU sering melihat ada angka 92 di belakang kata Pertamax. Kita harus tahu maknanya itu apa angka 92 itu. Nah, angka 92 itu sebenarnya adalah menunjukkan angka oktan suatu bahan bakar. Angka oktan itu adalah menjelaskan mudah tidaknya bahan itu untuk mudah terbakar gitu ya. Semakin tinggi angka oktannya, berarti bahan bakar itu semakin mudah untuk dibakar. Menunjukkan apa? Nah, di dalam suatu bensin, bahan bakar yang kita gunakan dalam kendaraan, itu komposisi utamanya ada 2, anak ya. Yaitu ada isooktana dan heptana. Ada 2 komponennya. Persentasenya bagaimana? Isooktana ini jauh lebih mudah terbakar daripada heptana. Jadi yang harus lebih banyak adalah isooktana, karena dia bercabang. Kalau ini rantainya lurus. Nah, banyaknya isooktana ini dikenal sebagai angka oktan. Jadi kalau ada angka oktan 92 kayak Pertamax, artinya isooktananya adalah yang 92%. Dan sisanya adalah zat yang kedua, yaitu heptana. Sehingga kunci jawabannya yang ini. 8% heptana dan 92% isooktana. Yang sering keluar 2 ini untuk minyak bumi. Nah, sekarang kita masuk di bab yang ketiga, yaitu mengenai termokimia. Kalau ini banyak yang keluar karena konsep-konsep yang dipelajari sangat banyak. Yang pertama adalah membedakan reaksi eksotermik. Mohon maaf, kameranya sempat terputus. Kita akan melanjutkan membahas live streaming hari ini ya. Kita masuk di bab yang kedua, yaitu mengenai termokimia. Di bab termokimia, itu soal yang sering pertama kali ditanyakan adalah membedakan reaksi eksotermik dan endotermik. Reaksi eksotermik adalah reaksi menghasilkan kalor, biasanya ditandai oleh naiknya suhu lingkungan. Sedangkan endotermik adalah reaksi yang memerlukan kalor yang ditandai dengan turunnya suhu lingkungan. Nah, sebagai contoh yang ini, suhu air mula-mulanya adalah 25 derajat.
Saat dimasukkan zat ke dalamnya, terjadi perubahan suhu di beberapa percobaan seperti ini. Mana yang termasuk eksotermik? Berarti kalau eksotermik, reaksinya membebaskan kalor. Kalau membebaskan kalor, berarti suhu akhir akan selalu lebih tinggi dari suhu mula-mula. Kalau suhu mula-mulanya adalah 25, berarti suhu akhirnya harus di atas 25. Ini 30, ini 28. Di atasnya ya. Ini tetap, kalau tetap berarti tidak termasuk reaksi eksotermik. Ini 20, ini 25. Di bawahnya suhu awal berarti termasuk yang endotermik. Sehingga contoh yang eksotermik adalah reaksi nomor 1 dan nomor 2. Itu untuk nomor 8. Selanjutnya, nah ini soal yang sangat luar biasa. Karena berlatih AKM. Dikasih bacaan, dari bacaan kita disuruh menganalisis dan menjawab secara kimianya gitu ya. Ini mengenai bom termokimia pada serangga. Jadi ada serangga Brasius, itu punya kelenjar di bagian perut yang mengandung enzim berfungsi memproduksi senyawa kimia. Salah satu kelenjar menghasilkan hidrokoinon, rumus kimianya C6H4OH2, dan kelenjar yang lain memproduksi hidrogen peroksida H2O2. Pembentukannya sama-sama disertai dengan pelepasan kalor, berarti sama-sama eksotermik. Apabila dalam keadaan terancam, serangga tersebut mencampurkan kedua zat tersebut hingga menghasilkan kalor yang tinggi. Kalor yang dihasilkan dapat membakar lawan yang hendak menyerang. Besarnya entalpi reaksi pencampuran keduanya dapat ditentukan dari persamaan reaksi berikut. Lainnya ada 3 persamaan reaksi termokimia. Ini ada 2 pertanyaan ya, nomor 9 dan 10. 9 dulu. Yang diminta adalah penulisan persamaan termokimia untuk pembentukan standar. Nah, anak-anak harus ingat ada kata kuncinya, yaitu pembentukan standar. Apa cirinya? Unsur ditambah unsur harus membentuk satu senyawa. Itu yang dikenal sebagai pembentukan standar. Dan dikatakan di atas tadi reaksinya adalah melepaskan kalor, berarti reaksinya berlangsung eksotermik. Nah, kebetulan opsinya di sini semua eksotermik. Kita tinggal lihat aja unsur-unsur bentuk senyawa itu yang mana. Kalau yang A, C unsur, hidrogen unsur, oksigen unsur. Ini C6 adalah senyawa. Karena senyawanya ada 1 mol, berarti inilah yang disebut sebagai pembentukan standar itu. Kenapa yang B kok tidak? Karena yang B itu kekurangan atom hidrogennya. Hidrogennya di sini 4, di sini 2, jumlahnya 6, di sini masih 4. Berarti bukan jawaban yang benar. Nah, kalau yang C, ini senyawa pecah menjadi unsur, itu bukanlah reaksi pembentukan, tapi malah reaksi penguraian. Begitu. Kalau penguraian, reaksi butuh kalor, dia bukan reaksi eksotermik, tapi cenderung. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 10. Untuk nomor 10, kita disuruh menghitung entalpi reaksi ini menggunakan data yang atas ada bersamaan. Karena saat hidrokoinon dicampur dengan peroksida, katanya menghasilkan energi yang besar. Lah berapa besar? Itu kita bisa menghitung menggunakan data ini. Caranya bagaimana? Strateginya bisa menggunakan Hess yang metode penjumlahan. Kita tarik gini ya. Yang ditanyakan ini. Datanya ada ini. Lah caranya, persamaan reaksi yang ditanyakan ini kita tulis sebagai hasil penjumlahan di hukum Hess. Berarti cara jawabnya adalah C6 H4OH 2 ditambah H2O2 itu berubah menjadi C6H4O2 ditambah 2H2O. Ditulis sebagai hasil penjumlahan. Ini adalah metode menjawab hukum Hess. Kemudian kita mengubah data yang diketahui menjadi ini, yang di atas. Hidrokoinon ini ada di persamaan keberapa? Ternyata di persamaan yang pertama. Butuhnya sama-sama di kiri, berarti kita tidak usah mengubah posisi yang itu. C6 H4OH2 berubah menjadi C6 H4O2
ditambah H2 dengan entalpinya adalah plus 177. Kemudian kita butuh peroksida di sebelah kiri. Ini peroksida di atas juga di sebelah kiri, jadi juga tidak mengubah. Ada H2O2 diubah menjadi H2O dan delta H-nya adalah minus 50. Satuannya kilojoule semua. Dan yang terakhir kita butuh H2O di sini. Molekulnya 2 mol. Yang diketahui di sini ada 1. Berarti ini harus dikali 2. Berarti menjadi 2H2O. 2H2 ditambah O2 membentuk 2H2O. Dengan entalpinya kalau dikali 2 itu 275 min. Gitu ya. Terus kalau sudah, tinggal dieliminasi. Mana yang dieliminasi ini? H2O, H2 dengan H2. Ini juga ada 2 koefisiennya di sini. Kita bisa mengeliminasi. O2-nya juga sama. Ini sama, ini kita bisa mengeliminasinya ya. Sehingga di sini ada 2H2O. Nah, gitu. Ini dikali 2 ya, berarti untuk mendapatkan H2O-nya sebanyak 2. Ini yang dikali 2. Sehingga di sini negatif 100, harusnya begitu, karena dikali 2. Sehingga kalau sudah bisa ketemu, kita tinggal menghitung di sini. Nilainya adalah minus 159 kilojoule. Sehingga didapatkan energi dari pencampuran hidrokoinon itu adalah minus 159 kilojoule. Sangat tinggi, makanya bisa menyebabkan sampai luka bakar. Gitu ya. Ini materinya luar biasa yang nomor 9, 10. Sekarang kita lanjut untuk nomor 11, ada siklus. Ini juga hukum Hess menggunakan metode siklus. Nah, kalau ada hukum Hess ini yang ditanyakan adalah entalpi reaksi. Berarti ini ya, satu yang belum ada. Berapa nilainya? Ini gampang sekali kok mengerjakannya. Ini panahnya ke arah kanan. Caranya, yang panahnya searah kita jumlah. Cirinya searah itu adalah ujung ketemu pangkal. Kalau ini ujung ketemu ujung berarti dia berlawanan. Berarti yang searah adalah minus 330 ditambah delta H1 itu sama dengan minus 822. Sehingga delta H1-nya langsung ketemu, yaitu minus 492. Prinsipnya yang searah dijumlahkan. Itu yang nomor 11. Bagaimana yang nomor 12? Sebentar, kameranya geser. Untuk yang nomor 12 adalah kalorimeter. Ini sangat sering keluar anak-anak untuk kalorimeter karena menggunakan hukum yang berlaku di kalorimeter, menggunakan asas Black ya kalau di fisika. Kita coba bahas. Bentar ya, saya siapkan kertas dulu. Di sini ada percampuran, yaitu percampuran asam nitrat dengan NaOH. Suhunya naik dari 25 menjadi 35, berarti ada kenaikan 10 derajat Celcius. Jika C campuran 4,2, Rho-nya 1, yang diminta adalah berapa perubahan entalpi standar netralisasinya. Berarti sangat mudah. Langkah pertama, kita hitung kalornya dulu. Menggunakan asas Blackey sama dengan MC delta T, temperatur. T-nya besar ya, temperatur. Nah, M ini adalah massa total, yaitu massa total dari larutan. Karena Rho-nya 1, berarti ini dianggap 50 gram, ini juga 50 gram. HNO3 sama NaOH-nya sama-sama 50 mili. Berarti kalau dijumlah 100 mili itu sama dengan 100 gram. Sedangkan J-nya 4,2 Joule per derajat Celcius gram. Dan delta J-nya adalah 10 derajat Celcius. Pakai Celcius boleh, pakai Kelvin boleh. Kalau delta itu sama aja. Sehingga Celciusnya bisa dihilangkan, gram juga sama, tinggal ketemu yang Joule-nya. Berapa nih? 4.200 Joule atau 4,2 kilo Joule. Nah,
Ini belum entalpinya, ini masih berupa kalor yang dihasilkan. Apa hubungannya Q dengan entalpi? Anak-anak tentunya tahu ini. Delta H adalah Q per mol. Dan di sini ada tanda plus minus. Plus minus itu menunjukkan dia eksotermik atau endotermik. Untuk kasus ini, karena suhunya naik, suhu lingkungannya naik, berarti termasuk eksotermik. Berarti delta H-nya adalah min Q per mol. Lah molnya siapa yang dipakai? Adalah molnya air dari hasil netralisasi. Lah berapa mol airnya? Kita bisa menghitung menggunakan stokiometrinya. HNO3 ditambah dengan NaOH itu bisa membentuk NaNO3 ditambah dengan H2O. Pakai ini, mula-mula reaksi sisa bertambah berkurang. Molnya pakai ini 50 kali 1. Berarti di sini adalah 50 milimol. Ini juga sama. Berarti yang bereaksi sini juga 50 milimol semuanya. Nah, artinya habis bereaksi. Ini ketemu 50, ini juga ketemu 50 milimol. Yang kita pakai adalah mol airnya. Itulah yang kita bawa ke rumusan yang ini tadi, ke rumusan delta H tadi. Tinggal dimasukkan angkanya. Ini pakai angka yang di atas 4,2. Yang di sini adalah 0,05. Kalau kita kalikan berapa ya ini ya? Minus 420 ya. Kalau dikali 100 per 5. Berarti minus 84 kilojoule yang atas. Yang di bawah satuannya mol. Berarti kilojoule per mol. Kalau dari satuan kilojoule per mol itu disebut sebagai kalor netralisasi standar. Begitu. Jadi untuk soal yang ini entalpinya adalah negatif 84 kilojoule per mol. Kita lanjutkan lagi untuk soal selanjutnya. Ini juga masih di bab termokimia. Ada reaksi ini, adisi ya. Ini, adisi etena. Ada data entalpi energi ikatan rata-rata. Untuk menjawab soalnya kayak gini, kita harus menggambar strukturnya dulu anak-anak. Kalau strukturnya bisa terjawab, kita mudah sekali. Nah, kita gambar dulu ya. CH2. Berarti ada ikatan rangkapnya. Ini juga CH2. Ditambah HCl. HCl itu begini. Membentuk CH3. Terus CH2. Di sini Cl. Kalau ada yang sama, kan nanti kita eliminasi. Ini CH-nya ada 4. Berarti kita buang 4. 1, 2, 3, 4. Habis ya. Berarti yang di kiri tinggal C rangkap ditambah HCl. Yang di sini ada C sama C. Ada C sama H. Ada C sama Cl. Itu ikatannya. Dan rumusnya adalah untuk data entalpi ikatan, delta H reaksinya adalah ikatan yang putus ada di sebelah kiri, dikurangi ikatan yang terbentuk yang ada di sebelah kanan. Berarti tinggal masukkan aja. C sama C ini 300, angkanya dibuat sederhana ya ini ya. Ini adalah 200. Ini nggak usah. C sama C single adalah 250. CH-nya 120. C sama Cl 350. Berarti kalau dijumlah ini 500 dikurangi berapa ini? 600, 720. Nah, gini, ketemunya berapa? Minus 220 ya. Minus 220. Sehingga jawabannya yang A. Nah, gitu. Udah untuk termokimia. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di chat ya, di menu komentar, biar kita bisa sama-sama membahas. Nah, untuk yang nomor 14, ini kita sudah beralih bab. Babnya adalah bab laju reaksi. Kalau bab laju reaksi, prinsipnya reaksi itu ada berjalan cepat, ada berlangsung lambat, tergantung kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Dan
zat yang ada di reaktan, P dan Q ini disebut sebagai reaktan, R dan S disebut sebagai produk, akan mengalami jumlah konsentrasinya. Yang di reaktan akan berkurang, yang di produk akan bertambah seiring dengan perubahan waktu. Sehingga boleh dikatakan bahwa laju itu adalah bertambahnya konsentrasi produk. Nah, kalau produknya gitu per waktu, selang waktu, berarti pakai delta T, boleh. Atau berkurangnya, ngelag ya. Saya ulangi di bagian ini. Kalau produk itu bertambah, kalau reaktan berkurang, berarti perubahan konsentrasi, pakai kurung siku ya, konsentrasi reaktan per waktu. Nah, saya ulangi di sini bahwa untuk laju reaksi yang produk konsentrasinya bertambah, yang reaktan berkurang. Lah PQ ini adalah reaktan, berarti tandanya mesti negatif, sedangkan yang X adalah produk, tandanya bertambah. Kita tinggal nyari. P bertambah salah, R bertambah benar, berarti jawabannya yang B. Kalau R nggak boleh negatif karena dia sebagai produk. Nah, mudah sekali. Ini juga masih di bab laju reaksi. Untuk yang nomor 15 ada data kayak begitu. Kita disuruh mencari ordernya. Hati-hati, data yang diberikan di sini adalah berupa waktu. Berarti lajunya adalah seperti T. Anak-anak lihat datanya itu langsung ketemu. Misalkan kita cari yang P ya. Ordernya P, yang Q dianggap tetap, berarti yang ini. Datanya ini ke sini 2 kali. Kalau waktu bacanya dibalik dari bawah ke atas. Ini ke sini berarti 4 kali. Ini ordernya X, ini ordernya Y. Berarti 2 pangkat X sama dengan 4. X-nya adalah 2. Berarti ordernya P2. Kalau ordernya Q bagaimana? Kita cari yang ini, yang sama. Nah, berarti kita gunakan 1 dan 3. Ini ke sini 3 kali. Ini ke sini. Ini 9 kali. Berarti 3 pangkat Y sama dengan 9 Y-nya sama dengan 2 juga. Berarti order totalnya, total yang diminta adalah penjumlahan X plus Y. Jumlahnya adalah 4. Nah, gitu. Itu yang nomor 15. Kalau yang nomor 16, nah ini anak-anaknya adalah soal tipe lumayan ini, tipe yang sering keluar di SBMPTN ya dulunya ya. Kalau sekarang UTBK. Ini jadi kita harus hati-hati menjawab soal kayak gini. Ada A dan B. Nah, ini kita buat permisalan. Misal A, B, laju. Ini untuk membantu kita berpikir. Ini permisalannya. Kalau permisalan sudah, baru kita lihat datanya. Jika konsentrasi awal A dinaikkan 2 kali, berarti ini menjadi 2A. 2A, A-nya boleh besar, boleh kecil, terserah ya. Sedangkan yang B tetap, berarti B-nya tetap B. Maka lajunya 2 kali, berarti menjadi 2R. Bila konsentrasi awal A dan B masing-masing dinaikkan 3 kali, berarti ini 3A, ini 3B, lajunya menjadi 27. Mohon maaf, koreksinya sering terputus, saya ulangi untuk yang ini. Bila konsentrasi A dan B masih dinaikkan 3 kali, berarti menjadi A dan 3B. Kita lanjut ya, data yang ini. Jika konsentrasi A dan B masing-masing dinaikkan 3 kali, berarti kita tulis ini 3A, ini 3B menjadi 27 kali lipatnya, ini 27R. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal mencari ordernya. Ini mungkin ordernya adalah X, yang ini ordernya Y. Kita bisa mencari X-nya dulu, karena ini sama. Ini ke sini adalah 2 kali, ini ke sini juga 2 kali, berarti 2 pangkat X. Mohon maaf, koneksinya benar-benar lagi kacau. Kita sesuaikan lagi ya.
Ini masih ngeblur sebentar. Nah, kita ulangi lagi. Kita sudah dapat data yang ini tadi dari soal yang nomor 16. Sekarang kita mencari ordernya X. Berarti kita gunakan data yang Y-nya sama, ini dan ini. Ini ke sini ada 2 kali, lajunya 2 kali. Berarti 2 pangkat X itu sama dengan lajunya ini 2. Sehingga X-nya juga sama dengan 1. Terus karena ordernya X ketemu, kita sekarang tinggal mencari order yang Y. Kita tidak boleh menggunakan data 1, 2 karena digunakan bisa data 1, 3, ini dan ini. Ini adalah 3 kali, ini ke sini juga 3 kali, ini ke sini adalah 27 kali. Sehingga 3 pangkat X-nya ini. 1 sama dengan 3 pangkat Y sama dengan ini, 27. Sehingga 3 pangkat Y itu sama dengan 9 karena 27 dibagi 3. Sehingga Y-nya ketemunya 2. Sehingga kalau dinyatakan sebagai laju, R-nya sama dengan K, A konsentrasi 1, B pangkat 2. Nah gitu. Jawabannya adalah yang A gitu. Tadi ada yang tanya apa itu? Yang kelas 10, yang kelas 10 sudah ada di channel saya, bisa diakses juga di sana. Videonya sudah ada. Langsung dicari ya di video kedua terbaru kedua di channel saya sudah ada yang kelas 10. Insya Allah sangat membantu di sana. Selanjutnya yang nomor 17. Dah, airnya penuh dah, tolong dah. Untuk yang nomor 17, ya, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, penguraian N24 menjadi NO2 dan O2 berlangsung 2 kali lebih cepat. Jika pada suhu 30 derajat penguraian berlangsung 0,02 m per detik, maka pada suhu 70 adalah, nah ini ngerjakannya sederhana. Dimulai dari suhu 30, naik berapa kenaikan suhunya tadi? Kenaikannya cuma 10 derajat. Nah ini berarti plus 10. Ini menjadi 40, 50, 60, dan 70. Berhentinya adalah saat ini sesuai yang ditanyakan. Lajunya naiknya 2 kali lipat. Ini awalnya 0,002. Naiknya 2 kali. 0,004, 0,008, 0, berapa nih? 016 ya. 16 gini ya. 016. Berarti ini 0,032. Jadi tinggal naiknya 2 kali. Suhunya naik 10, ini naiknya 2 kali. Mudah sekali untuk jawab soalnya gitu. Nah, sekarang yang nomor 18. Ini sudah beralih ke bab laju reaksi. Wah, laju reaksi bab yang ketiga ya. Banyak yang termokimia, sekarang kita masuk yang di laju reaksi. Ada 5 gambar. Yang diminta adalah laju reaksi yang dipengaruhi oleh luas permukaan. Nah, kalau luas permukaan yang berpengaruh berarti kita cari yang gambar partikelnya berbeda. Suhunya harus sama. Kalau diaduk juga harus sama diaduk. Misalkan 1 dan 2 nggak mungkin. Karena ini halus, ini halus. Kalau 2 dan 3 juga nggak mungkin. Ini suhunya 26, ini 30. Ini 40 nggak mungkin. Kita cari suhu yang sama, yaitu suhu 3 dan 4. Suhunya sama-sama 30. Ini halus, yang ini kasar, sama-sama diaduk. Berarti perlakuannya sama, suhunya sama. Itulah yang dipengaruhi oleh luas permukaan. Berarti jawabannya adalah 3 dan 4. Ini dan ini ya. Dan untuk soalnya bisa anak akses, nanti akan saya upload di Drive. Kemudian linknya akan saya share di bagian chatnya. Nomor 19. Reaksi yang paling lambat. Nah, ini mudah ya. Diminta cari reaksi yang paling lambat. Yang paling mudah dicari adalah suhu yang paling rendah dulu anak-anak. Karena faktor suhu itu dominan menentukan cepat tidaknya reaksi. Yang paling rendah mana? Ini ya. Apalagi ini kepingan. Ya pasti itu yang paling lambat. Ini nomor 3. Kalau yang paling cepat, mana kira-kira yuk? Berarti yang plus permukaannya paling besar dalam bentuk serbuk ya.
suhunya juga harus paling tinggi, harusnya begitu. Berarti kemungkinan 1 dan 5 kita bandingkan datanya dengan data percobaan. Kalau langsung ini kita tidak bisa. Nomor 20, ini sudah beralih di bab kesetimbangan kimia. Apa soalnya? Yaitu kita disuruh menentukan tetapan kesetimbangan. Heterogen lagi ya. Heterogen itu karena ini wujudnya beda. Ini solid, ini gas. Ini solid, ini gas. Untuk menentukan gas atau berwujud larutan. Sehingga wujud solid kita berubah. Tinggal kanan dibagi kiri. Berarti SO2 dibagi dengan O2. Ya dipangkatkan masing-masing koefisien. Ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 3. Berarti jawabannya yang ini. Nomor 21. Ke dalam ruangan 1 liter dimasukkan 4 mol gas fosfen CaCO2 terurai. Nah, ini keseimbangan kimia ya, kita harus hitung. Saya siapkan kertasnya dulu. Yang diminta adalah Kc-nya. Oke, sederhana ini soalnya. CoCl2 berkeseimbangan membentuk CO ditambah Cl2. Kita gunakan mula-mula reaksi sisa. Ini bertambah, ini berkurang. Ini 4 mol. Terdapat 1 mol klor, ini di akhir. Ini kan nggak ada. Berarti yang bereaksi di sini 1, koefisiennya 1, 1 juga 1. Karena sama-sama koefisiennya 1. Ini juga koefisiennya 1, berarti juga 1. Sehingga di kondisi akhir ini ada 3 keseimbangannya, ini ada 1. Kalau ditanyakan K, ya langsung berarti konsentrasinya CO, konsentrasinya COL2 dibagi dengan COCl2. Kebetulan volumenya 1 ya. Berarti ini molnya 1 dibagi 1. Ini juga 1 dibagi 1. Yang sini 3 dibagi 1. 1 ini dari volumenya. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/3. Nah gitu. Sederhana kalau untuk tetapan kesetimbangan. Ini juga tetapan kesetimbangan lagi. Nilai tetapan kesetimbangan untuk reaksi ini adalah sekian. Terus nilai yang ini berapa? Oh gitu. Ini adalah karakteristik tetapan kesetimbangan anak-anak ya. Berbeda dengan karakteristik termokimia. NO yang ditanyakan kita tulis sebagai hasilnya. Berkesetimbangan membentuk setengah N2 ditambah setengah O2. Ini diubah dari data yang awal. Data yang awal adalah N2 ditambah O2 membentuk 2NO. Ini K-nya 4 kali 10 pangkat min 30. Nah sekarang jadi ini. Artinya resnya apa? Dibalik dulu ya. Kalau NO-nya kan di kanan ya. Sekarang jadi di kiri. Berarti dibalik dulu. 2NO. N2 ditambah O2. K-nya berapa? Kalau dibalik, itu K-nya tidak plus minus ininya. Tapi sepernya. Berarti ini 1/4 kali 10 pangkat min 30. Nah 30-nya nanti naik. Ini NO yang diperlukan 1. Ini NO-nya ada 2. Berarti ini harus dibagi 2. NO setengah N2 setengah O2. Lah kalau ini kan artinya dikalikan setengah ya. Itu sama dengan diakarkan kalau karakternya. Berarti 1/4 kali 10 pangkat min 30. Nah gini ya. Berarti sama dengan 1/2 kali 10 pangkat min 15. Atau setengah kali 10 pangkat 15. Atau sama dengan 2,5 10 pangkat 14. Nah ini hasil akhirnya. Eh 0,5. Sorry, berarti 5 ya. 5, ini 5,5 kok. 5 kali 10 pangkat 14. Berarti yang ini. Itu untuk nomor 22. Sekarang yang 23. Untuk reaksi PCl3 berubah menjadi PCl... sorry, nggak begitu kelihatan. Reaksi PCl5 menjadi PCl3CL2 pada suhu 10 atmosfer terdapat 1 mol PCl5. Terus 2 mol PCl3 dan 3 mol Cl2 dalam keseimbangan. Oh ini sudah setimbang. Kalau sudah setimbang itu mudah sekali cara jawabnya. Ini kita
Capai sini ya. PCl5, PCl3, di sini Cl2. Ini molnya 1. Ini 1 mol. Di soalnya tadi ini 1 mol. 2 mol PCl3, ini 2 mol. Dan 2 mol Cl2. Kemudian tekanan totalnya itu 10 atm. Sorry, yang diminta adalah Kp-nya. Maaf, ngeblur lagi. Yang diminta adalah Kp-nya. Nah, P dari penguraian. Maaf ya, ini kabur lagi sebentar. Kita tentukan dulu rumusan Kp-nya, bahwa rumus Kp-nya adalah tekanan parsial PCl3 dikali miliknya Cl2 dibagi miliknya PCl5. Berarti kita cari tekanan parsial masing-masing. Dari molnya ini dapat. Berarti kita cari yang di sini. P miliknya PCl5 misalkan. Molnya dia, berarti ini 1, mol totalnya adalah 5, P totalnya 10, berarti ketemunya 2. Molnya PCl5 dibagi mol total dikali P total, itu mencari tekanan parsial. Begitu juga untuk yang PCl3, tekanan parsialnya kita cari. Molnya dia adalah 2, mol totalnya ini adalah 5, ini 10, berarti ketemunya 4. Dan miliknya Cl2 juga sama, 2/5 dikali 10 juga ketemunya 4 atm. Tinggal dimasukkan ke sini. Ini 4. Allah. Ini juga 4, baru dibagi dengan 2. 2 itu dari tekanan parsialnya PCl5. Sehingga hasil akhirnya adalah 8. Ini ketemu. Nah, itu. Ketemu 8. Saya ulangi ya, kita cari tekanan parsial PCl5, molnya dia dibagi mol total, dikali tekanan total ketemunya 2. PCl3 juga sama, molnya dia dibagi mol total, dikali tekanan parsial, tekanan totalnya dia. Yang Cl2 juga sama, molnya dia, mol total, tekanan totalnya, ketemunya 4, baru dimasukkan ke rumusan PK-nya, KP-nya. 4 dibagi 2, berarti ketemunya 8. Itu untuk nomor 23. Sekarang yang 24. Untuk yang nomor 24, kita disuruh mencari yang nilai KP sama dengan KC. Anak tentu ingat ya, ada rumus ini, KP sama dengan KC RT pangkat delta N. Agar nilai KP dan KC sama, berarti di sini harus 1. RT pangkat delta N-nya. Kapan RT pangkat delta N ketemu 1? Yaitu saat delta N-nya ini sama dengan 0. Kita cari yang koefisien kanan dikurangi kiri sama dengan 0. Karena mencari delta N adalah koefisien kanan dikurangi kiri. Misalkan yang ini. Kanannya 2. Yang kiri 2 ditambah 1. 2 dikurangi 3. Kan nggak 0. Berarti bukan ini. Kalau ini 1 ditambah 1. 2 dikurangi 2. 0. Berarti ini masuk. Nah itu ya. Kalau ini 2 dikurangi 1 tidak mungkin. Ini 1 ditambah 1 dikurangi 2, 0. Berarti ini. Yang KP sama dengan KC, 2 dan 4 saat delta N-nya sama dengan 0. Apa delta N itu? Koefisien kanan dikurangi kiri. Nomor 25. Untuk meningkatkan produk. Ini ya. Nah, untuk kasih ini, apa yang bisa dilakukan? Yang anak-anak lihat cukup ini dulu, suhunya.
entalpinya maksudnya. Ini kan negatif ya. Berarti reaksinya adalah eksotermik. Kalau eksotermik berarti tidak perlu suhu tambahan dari luar, berarti suhunya harus rendah. Berarti yang dua benar, suhunya harus rendah. Terus sekarang kita lihat molnya. Molnya di sini 2, di sini 2 tambah 1, 3. Berarti mol yang kanan lebih kecil daripada mol yang kiri. Agar geser ke mol yang kecil, berarti volumenya wajib kecil. Apa yang harus dilakukan untuk volume kecil? Berarti tekanannya harus diperbesar. Tekanan besar, volume kecil. Berarti yang pertama. 1 dan 2. 26. Ini balik ke hidrokarbon lagi. Tapi yang soal model lain. Titik di cis 2 butena lebih tinggi daripada titik di trans 2 butena. Ini benar ya datanya. Berarti yang pertama benar. Cis 2 butena termasuk non-polar. Sedangkan trans bersifat polar. Ini kebalik. Harusnya yang cis ini adalah yang bersifat polar, yang trans ini yang bersifat non polar. Berarti pernyataan yang atas adalah benar, yang bawah adalah salah. Benar salah itu berarti yang C ya. Nah ini. 27 ini isomer yang termasuk C6 kena ya, CnH2n. Kalau ini mungkin enggak? Digambar aja. 1, 2, 3, 4, 5. Rangkapnya di sini. Metilnya di sini. Nah, mungkin berarti 1 bisa. 2 etil, 1 butena. 1, 2, 3, 4. Sini. Apa ini? Tetap 6 ya. Berarti ini juga bisa. Kalau 1, 2 bisa, tinggal ngecek yang 4. 1 butena. 1, 2, 3, 4. Di sini. Metilnya di nomor 2. Nah, ini nggak bisa. Karena tangan C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 berarti tidak mungkin. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Ini tipe SBMPTN yang lama. 28. Produksi premium pertama dan solar menggunakan fraksional destilasi atau destilasi bertingkat. Ini benar ya. Pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih setiap zat yang ada dalam minyak bumi. Ya benar. Berarti benar-benar yang bawah menjelaskan yang atas, berarti pernyataannya berhubungan. Jawabannya yang A. 29. Pernyataan yang benar tentang pertalit angka utan 90. Heptananya 90, berarti nggak mungkin ya, ini salah. Karena heptananya harusnya 10%. Lebih ramah lingkungan daripada premium. Jelas, karena premium angka utannya 80. Kalau 1 salah, 2 benar, berarti jawabannya 2 dan 4. Nah, ini strategi jawabnya. Setiap reaksi pembakaran termasuk dalam reaksi eksotermik. Nah, ini betul. Karena setiap pembakaran masih menghasilkan energi. Reaksi pembakaran disertai dengan pelepasan. Ini salah di sini ya. Berarti ini salah. Benar, salah. Berarti yang C. Kita percepat ya di bagian akhir-akhir karena makin mudah. Weak reaction including to the standard enthalpy formation. Nah, syaratnya tadi apa? Unsur-unsur membentuk satu senyawa. Lainnya dibentuk 2. Unsur-unsur bentuk 2 senyawa, 2 mol. Berarti ini bukan. Ini penguraian. 1 senyawa jadi 2 senyawa. Ini nggak mungkin. Karena pembentukan itu unsur jadi senyawa. Ini juga tidak mungkin ya. Ini senyawa jadi unsur. Berarti mungkin adalah nomor 4. Unsur bentuk jadi senyawa. 32. Laju reaksi antara logam Mg dengan HCl 0,1 lebih cepat daripada 0,05. Benar, karena konsentrasinya lebih tinggi daripada ini. Nah, konsentrasi lautan yang lebih besar harusnya mempercepat, bukan menghambat. Berarti yang ini benar, yang ini salah. Yang C lagi. 33. Ordernya X. Berarti kita gunakan data ini ya, saat I-nya sama. Ini ke sini 2 kali, ini ke sini 2 kali. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 1, berarti ini benar. Ordernya Y adalah 2. Kita lihat, ini ke sini 2, ini ke sini 2. Berarti 2 pangkat Y sama dengan 2. Y-nya sama dengan 1, berarti ini salah. Kalau 1 benar, 2 salah, berarti jawabannya 1 dan 3.
34. Pada reaksi ini memiliki Kp sama dengan Kc. Kita lihat molnya 2, di sini molnya 3. Karena molnya beda, berarti ini tidak, Kp pasti tidak sama dengan Kp. Berarti ini salah ya. Termasuk homogen. Homogen kita lihat fasenya. Gas, 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 berarti ini benar. Salah, benar. Kalau salah benar berarti jawabannya yang D. Terakhir ya, untuk 35. Yang isi nggak usah kita bahas. Yang 35. Untuk memperbanyak produk. Nah, entalpinya ini positif. Kalau positif berarti butuh kalor. Berarti reaksinya harus dinaikkan suhunya karena endotermik. Berarti ini benar. Tekanan nggak berpengaruh. Ini molnya 2, ini juga 2. Berarti ini nggak usah. Kalau HI-nya ditambah, otomatis geser ke kanan. Karena konsentrasi kiri ditambah, geser yang ke kanan. Berarti ini benar. Jawabannya adalah 1 dan 3. Nah ini anak-anak kita sudah bahas 35 soal. Semoga bisa membantu kita di dalam menghadapi ujian PAS semester 1 ini. Jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, boleh tulis di menu chat. Nanti akan saya respon di chat juga. Kalau perlu dibahas lewat video, akan saya buatkan video lagi. Selamat belajar. Silakan ditunggu filenya. Nanti akan saya upload di menu chatnya juga ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita insya Allah ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.